Barang dalam kereta, kamu masuk pergi hardcore, akan menyusahkan kawan-kawan dan menyusahkan kamu sendiri. Oke, especially ini di shackle paling basic, kan? Ini barang paling basicnya. Selalunya ini barang akan hilangnya setiap kali off-road, betul kan tidak? Ya. Kan? Kalau boleh gantung di leher, bikin rantai supaya tidak hilang. Siapa mau gantung? Co-driver. Siapa punya responsible? Co-driver. Tapi yang beli siapa? Driver. Yang rugi siapa? Kan? Rugi. Yang rugi bapak dia. Yang menyumpah orang di belakang. Betul. Bikin kacau. Dia bilang ini patut obstacle cepat siap. Dia ambil 1 jam. Kawan lain 3 menit, 10 menit sudah siap. Kan? So, di shackle paling basic lah. Untuk apa ini di shackle? Bikin rantai. Kan? Kalau kasih gabung banyak-banyak, boleh sudahlah. Bikin rantai kan? Oke. Tapi sorry to say, benda ini basic. Tapi ada lagi yang lebih mudah untuk kita. Sebab ini ambil masa untuk kita mau pasang. Sudah kita strap pergi pokok. Ini kita mau buka lagi. Kan? Mau buka, sudah buka, oke. Kita mau masuk, lock dia. Masuk kita punya itu winch, baru dapat ikat. Sudah dapat ikat, baru boleh winch. Oke, cara ikat tadi pagi kita sudah cakap. Oke. Sudah kita ikat habis, pusing dia 1,5. Sebab bila dia sudah tension, ini biasanya dia akan ikut pusing sedikit. Oke, dia akan ikut pusing sedikit. Jadi bila dia pusing sedikit, dia lock mati. Tengok itu co-driver, kalau competition memang hangkang dia kena tiaw. Competition mau buka ini saja mau 1 jam. Orang kira minit, 3 menit, 2 menit sudah siap. Kamu baru mau buka, cari batu lah, cari kayu lah, gigit lah, kan? Mata ada gigi dia kuat kan? So kita ada solution lain yang Kita dapat gigit tuh. mana tahu lapar kan? Saya gigit ada pada depan. Gigi tidak ada apa boleh buat. Oke, so solution yang lain kita ada S-hook. Oke, ini salah satu contoh S-hook. Ini S-hook sudah ikut saya tidak tahu berapa tahun sudah. Tinggal ini saja, saya ada 5 batang, tinggal ini saja. 4, hilang habis lah. Charity. Betul. Oke, ini pun kalau di KK lah, yang begini punya, yang jenama China punya ini Bingqian kan, pun 180. Bukan China tuh bros. Made China tapi fabricate from US lah. Ya, betul. Patented, dia patent US nya ataupun Australia. So ini barang selalunya akan hilang juga. Sama macam itu di shackle. Ini biasanya pastikan kamu cerita kamu punya itu apa tuh co-driver lah, especially siapa yang co-driver sini kan, youngsters kita punya orang muda, anggap ini ialah kamu punya barang. So hilang ini bermakna kamu kehilangan barang juga, rugi. Kalau tidak, nanti itu driver tanya, mana itu esok? Sudah ada di belakang. Padahal dia sudah lupa, dia kasih tinggal sana. Nanti next main obstacle, dia separuh mati sudah. Ada di shackle lagi kah bos? Memang kena tiaw sudah kan? Oke, so ini simple, kita cuma klip saja. Sudah klip, belakangnya pun klip lagi. Easy, cepat. Biasa ini untuk lifting ada, untuk pull ada, oke, untuk strap ada. Tapi biasanya selagi kita guna untuk capacity kita punya kereta, bukan angkat kontainer 20 ton, masih boleh guna lah. Cara yang betul. Cara yang betul saya rasa semua sini tahu pakai kan? Tahu. Tidak. Ada yang saya rasa ada yang tampau campen. Dia buat macam ini. Ya. Betul. Betul nggak tidak? Betul. Kenapa? Terlampau pandai. Bukan. Mau simple, mau cepat. Oke? Sebab tiada di shackle, tiada esok. Betul. Buat ini macam saya. Apa jadi bila ini sudah kencang? Susah mau Ini buka. satu dia susah mau buka, kedua ini kan dia jahitan saja nih. Koyak saudara. Koyak. Ini dia guna benang saja. Ini material dia memang bagus, tapi itu benang belum tahu lagi. Memang akan koyak. Kalau kamu pakai brand ARB ke apakah, itu Australian brand semua pun tetap akan putus juga, koyak juga. So mesti mau guna itu di shackle ataupun esok lah. Oke? Untuk ini sling ataupun strap. Oke?
Lepas tu kita cerita tadi pasal ini. Ini apa? Baju. Singlet kan? Untuk seksinya. Siapa mau jadi seksi pakai ini, jangan pakai baju biasa sudah. Oke, ini biasa kompetitor akan sarung lah. Dia akan bawa larinya. Oke, tapi di sini kamu perasan nggak? Sini pun sebenarnya untuk letak itu apa barang? Itu di shackle sama S-hook. Tapi banyak orang tidak tahu. Oke, biasanya dia orang akan bawa satu-satu pegang macam nih lari. Cuma sini boleh simpan. Simpan rokok kan. Mungkin Tin Tiger dari itu. Betul, ada 2 tin sana kan, bikin locker. Oke, ini kita guna untuk protect kita punya kereta daripada lashback ataupun itu backfire. Kita punya tali winch di shackle, S-hook yang akan balik pergi kereta kita. Ini dia panggil damper. Oke, winch damper. Alright. Yang ini pula, ini sudah pun bertahun sudah nih. Alright. Oke, ini 2 sama pakai. Yang ini biasanya dia ada nama dia snatch block. Ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil takal. Sebab dia pakai bearing system di dalam. Ya, betul. Kalau di BS dia tidak tahu nama apa. Bos, ada nggak yang ini? Kalau di BS disebut begini aja, Mana kau punya ini? Ini dia namanya snatch block. Bos, Oke. ini dia punya sign language lah. Sign language, betul. Oke. Setuju. Terima. Mana saya punya soft shackle? Gini ya. Ya betul. Mana Bias soft tahu. shackle? Oh, sudah dia kasih keluar. Oke. Ini pun dia juga sama. Cuma ini nama dia soft shackle. Sistem yang sama. Oke. Dia punya sistem sama juga. Dia guna sistem puli sini. Sistem ini apa? Roller lah, roller. Oke. Di sini dia ada mention. Ini untuk 22.000 pound. Dia punya strength. Tapi kamu yakin nggak nih? Tidak putus. Yakin. Yakin. Ada yang yakin, ada yang tidak kan? Yakin. Kalau mau yakin beli ARB, confirm. Beli brand yang tidak ada brandnya, kamu mesti tidak yakinnya, mesti takutnya. Kalau tidak yakin chat GPT. ChatGPT, tanya ada kan? Oke, lepas tu di sini ada diameter yang pakai tali 16 mm ke atas memang tidak recommended untuk ini roller. Oke, dia biasanya 15. daripada 10 sampai 14 saja. Oke, sebab bila 18 ke 16 ke atas, dia di atas saja. Dia- Snatch block pun sama juga. Ini maksimum dia ialah 16 lah. Kalau yang ini punya capacity. Tapi 16 pun kami tidak recommend sebab bila dia ini tutup, dia punya ruang untuk kita masuk tuh tinggal kecil saja. Oke, ini boleh servis kah ini barang? Boleh. Sepatutnya kita kena servis, tapi ini saya rasa Bertahun banyak. Oke. So ini kalau kamu servis lama pakai. Dan cara yang betul sangat lama pakai. Boleh tahan lama lah. And then boleh bantu kamu 50% of itu burden. Pulling power dia tambah 50%. Compare dengan kamu single line, kalau kereta kamu 2 tan, sangkut lagi di lumpur, axle sangkut, dia sudah jadi 4 tan. Oke? Bila kamu tolong nih dia balik sudah pergi capacity asal. Pulling power dia untuk bantu kamu. Kalau kamu pakai sampai 2, kamu sudah dapat 100% punya itu pulling power. Oke, dia cover kamu punya apa? Dia tolong kamu punya apa? Satu pocket. Betul, yang first kali paling penting ialah pocket lah. Sepasang barang di kereta sudah sampai top spec, oke? Last kali kita pergi camping. Last pergi camping. Itu barang sampai itu kamu punya pneumatic system pun semua sumbat, hangkang. Tidak kena pakai. Ke malam. Tidur. Tuh, jangan kau kasih sakit hati dia. Nanti dia marah tuh. Dia pulang Dia pulang Kan sebab jarang guna. Ya. Oke, so yang pakai elektrik pun sebenarnya tidak masalah. Kamu masih boleh masuk pergi hardcore. Cuma kamu kena standby lagi 1 biji electric winch. Simpan di belakang. Ataupun kamu standby itu solenoid, bawa spare. Lepas tu tali mau kena bawa ekstra, bateri kena bawa ekstra, sama kalau boleh alternator pun bawa ekstra. Ini saya bukan iklan racun lah, saya iklan barang untuk recovery ya. Nanti saya kena tanya, kamu jual racun nyamuk kah? Yang begini.
Ya, King Kong. Oke, ini lip jack ataupun itu apa nama jack bottle ataupun jack boya. Tengok yang kamu rasa kamu boleh bawa lah. Tapi sebaik-baiknya bawa satu lip jack, bawa satu jack bottle. Kenapa kita mau pakai itu jack bottle? Backup. Backup. Lagi? Tenggelam. Tenggelam. Oke. Sebenarnya bila kita turun Excel, apa masalah utama kita jumpa? ini Berat. Kan? Kita mau kasih tune dia, apa yang boleh ngam sana? Jack bottle saja. Untuk kita mau tarik itu matahari keluar, itu apa? Kepala babi lah kalau kami punya istilah di Sabah kan. Mau tarik tuh kan? Jack bottle juga. So itu pun salah satu recovery lah yang kita perlu bawa standby dalam kereta. Oke? Jangan bawa satu workshop ah. kalau boleh. Ada banyak saya jumpa itu konvoy kan, masuk Borneo Safari. Dia bawa 6 diesel gallon, 4 gallon air, lepas tu separuh kontainer itu apa, dia punya truk hampir penuh itu spare part. Oke? Dia punya toolbox yang boleh tolaknya itu. Oh ya. Kamu rasa macam mana saya recovery dia? Kamu rasa kasih saya tahu macam mana saya mau pikir untuk recovery dia. Sengsara. Workshop pejalan nih. Sipak pergi siring saja. Betul, kita mau recovery. Kawan yang mau tolong pun susah hati, mati yo. Saya punya Sinwin pun tidak boleh tolong kau ini macam. Kan sebab dia sangkut di lumpur dalam, lepas tu dia berat lagi, dia sendiri pun tidak boleh pusing tayar sudah. Tertanam habis sudah. So, kita advise dia jangan bawa satu workshop. Bawa yang kita cakap tadi itu sand leather. Oke? Ini selalu kita tengok orang putih pakai ya. Australia, orang main dia akan pakai ini barang. Oke? Dari saya beli, saya baru satu kali pakai, lepas itu saya simpan. Untuk demo saja. Siapa mau beli nanti kita bincang. Oke? Serius saya cakap, sebab ini lebih kepada untuk demonstration saja. Ini kegunaan dia hanya untuk di pasir. Kita punya tempat jarang kita jumpa pasir kecuali pantai ataupun pasir sungai. Oke? Kenapa kita perlu ini? Sebab di pasir sungai itu kita spin tire, slow kah, laju kah, dia tetap akan turun. Ini yang boleh bantu dia. Tapi kita sini banyak kayu lah. Kenapa mau pakai dia? Iya. Mahal lagi. Kan kayu pun kita boleh guna, banyak cara kita boleh guna. So ini contoh sajalah. Ini yang adalah. Senang nggak? Ya. Nanti kita tengok siapa yang cakap senang dia buat dulu. Oke? Volunteer dah. Oke? Lepas tu tolak kita demo, lepas tu siapa mau try, tidak pernah buat, tidak pernah angkat, tidak pernah try, kita ampai satu poin sana, you bawa pergi ampai, kasih lock dia, kereta boleh jalan lebih 5 meter cukup. Maksudnya dia sudah lock. Kalau dia jalan, itu kereta jalan, ini pun jalan, dia fail. Oke? Ini ground anchor lah. Lepas tu, ini kayu lah, ini kayu untuk kita punya. So ini tidak lah, ini semua pun tahu punya apa. Mahal ilmu nih. Ilmunya mahal. Mahal ilmu. Dutan lagi. Jauh. Ini kita sharing sama yang baru lah, yang co-driver ke apa kan? Ya, saya orang baru. Kasih ada dulu ya. Ujung sama ujung, kasih tajam ujung. Oke, ini yang kita perlu buat lah. Biasanya kita akan selotap lah. Ini sebab kita memang akan sentiasa ada bawa kan, itu masking tape, wire tape kita akan bawa. Karena pun rancak juga, oh. Ya. Ini malam yang program kebudayaan. Oh ini malam. Budak sekolah semua sampai sama cikgu. Oh ada budak sekolah. Sama cikgu. Ya cikgu dan cikgu kasih. Ada nggak? Mas ada kita. Ada nggak? Besok lah sambung Ini nih, macam besok lah. saya tidak laku sudah mobil. Kami semalam kenyang Mau belajar tengok. menari sudah kamu. Orang biasa saya tengok kamu bawa tuh. Yang ini baru sampai nih tuh di. Oke. Balik saya tidur balik nih. Tajam. Pusing. Masih Jess. Kamu boleh bakar dia, kasih tarik dia. Tapi biasanya sengsara lah, sikit-sikit lepas sulam kamu mau kena buka.
Lepas sulam mau buka lagi. Oke. Contoh ini contoh untuk panjang lah. Kalau biasanya kalau begini saja kamu tidak susah hati bah. Begini masih panjang mah. Contoh yang putus tuh sekarang tinggal 3 meter di dalam ataupun tinggal 10 meter di dalam. Yang ini ada lagi 20 meter. Oke, so apa yang kamu buat? Kamu memang akan sulam dia baliklah. Biasanya saya akan tarik macam ni, adjust. Oke. Adjust macam ni, lebih kurang 1 meter. Saya ambil dia punya center sini. Oke, ambil dia punya center. So ini kita akan buka. Oke. First thing, ini senang sebab dia loose, dia bukan dalam kita punya winch. Anggap ini di dalam lah. First kita akan masuk ini dulu. Oke. Wire tape senang, Pak. Ini getah pula kan luar dia. Wire tape dia licin. Macam tuition sudah. Oke, ya. Lepas tu sini pun kita balas lagi dia balik. Dari sini, tadi ini atas, sekarang kita pergi kasih dia punya bawah tepi. Jangan terlampau jauh lah. Bawah tepi itu. Oke. Kalau dia ketat, screwdriver bantu kamu. Just kasih loose dia sedikit. Kasih goyang dia, buka. Pakai ludah. Ludah licin dia kan. Dan Ada 18 SX oh. Oke. Seterusnya, sini lagi. Oke. Lain tuh tak kamu nu. Kamu itu. Tolong menyampaikan. Tolong kasih repeat lagi. Balas. Ya, dia akan balas begitu saja tuh. Balas kiri kanan Kiri kanan atas bawah lah. Kiri kanan atau atas bawah lah dia punya sistem. Oke. Salah sudah nih. Ini sebab selalunya ini Untung marka. tengok Terbalik. terbalik sudah. Patut dia Dengan 68 inci kalau saya tidak silap lah. Itu lift jack. 62 kah? Yang paling tinggi ya. Oke, so lift jack, penggunaan lift jack nih kalau kamu mau beli pastikan sesuai dengan ketinggian kereta masing-masing. Kalau tidak nanti kamu sudah jack sampai sini atas, kereta belum sampai lagi, belum dapat angkat lagi itu tayar, kan? So ini pun salah satu faktor yang berlaku lah. Oke, ini lift jack. Siapa yang belum pernah pakai? Saya. Belum pernah. Tipu. Yang sini semua kasih can yang orang muda. Semua. Sudah mudah. Saya belum pakai. Kasih can yang orang muda dulu. Dia warna merah pun saya tidak paham. Dia kenapa tidak warna hitam? Oh? Tidak purple ke pink. Betul. Oke. So ini lift jack biasanya banyak orang yang kurang paham, tapi dia tahu itu function macam mana pakai, lebih kurang lah, kan? So kalau kamu pakai bulba, dia punya point untuk kamu letak ini dia punya. Kalau kamu perhatikan ini dia bentuk T. Sini bentuk T ya. Ini adalah dia punya anchor point, tempat winching, tempat lift. Tempat jack. Tapi kalau yang custom punya macam mana? Bikin dia. Dia biasanya bawah akan ada point. Ini tidak, dia memang ada curve macam ni ya, bahaya. Boleh jack, siapa bilang tidak boleh? Boleh, tapi dia akan slide. Dia akan licin, dia tidak lock. Bila ini jack dia tumbang. Bila kamu sudah jack tinggi. Bila sudah jack begini tinggi lah kan. Contoh dia sudah jack begini tinggi, dia sudah condong. Dia tumbang ngam-ngam kamu sinilah. Ini position. Ini besi pergi kaki kamu. Patah kah tidak patah? Patah. Pun boleh. Putus, tulang terus hancur. Tiada can dan kamu boleh tengok di dalam YouTube, kamu cek sebab lift jack dia slide. Dia tendang. Cacat. Dia bantu kita untuk selamatkan kereta kita.
tapi dia boleh kasih binasa kita juga. Boleh kasih kad kan? Dia boleh kasih kad kan? Tak boleh. Boleh demo. Boleh. Itu cut OKU boleh. Okay. Boleh So, demo. So apa yang berlaku, dia akan tendang lah, dia akan balik pergi kamu punya kaki. Lepas tu ini pun selalu kamu lupa itu lock belum naik balik dalam ini punya position. Kawan pakai selipar saja, angkat dia terus pop, dia terus jatuh pergi bawah. Tuh dia terus. Rasa-rasa itu kaki macam mana? Meninggoy dia. Kan? Memang pecahnya. Kamu pakai selipar tu suka. Oke. Untuk angle yang macam ni dia lebih kurang rata lah, lebih kurang lah kan. So ini base macam kita cerita tadi, basic lah. Ini base kayu di hutan kamu boleh dapat, chainsaw hanya untuk kayu untuk apa nih? Tapak lah. Oke, jangan guna batu, jangan guna besi yang tidak flat. Kalau dia flat, oke. Besi pun boleh, tapi licin, bahaya kalau hujan. Kita rekomen kayu lah. Ini kayu biasanya mana-mana pun boleh dapatnya. Oke, kita letak itu kayu. So kamu akan nampak sini dia punya position. Oke. Kita angkat dia naik, masuk dulu. Biasanya, oke, sini boleh kita tengok sudah kamu. Dapat sedikit ya tengok ah. Mana ada? Oke, biasanya dia akan masuk macam ni kan? Kamu nampak lurus sudah. Oke? Sudah lurus kan? Sudah rata apa? Sekarang ini rata. Kalau kamu jack, percaya kan tidak ini kereta ini lift jack akan sengit. Ya. So, apa yang penting kamu buat ialah kamu tengok dulu kedudukan kereta kamu. Dia condong sikit kah ataupun dia naik sikit. Kalau sekarang dia condong sikit pergi depan, saya akan tolak dia sikit pergi dalam. Oke? Alright, sudah kita tolak dia pergi dalam. Cara untuk mau lift dia pun kita mau kena tengok lagi angle. Ini kereta sekarang dia begini atau begini. Oke, so ini kereta sekarang kalau saya tengok dia condong sana sikit. Ini saya mau kena kejar pergi sini. Angle sini lagi. Pakai timbang air pun boleh. Kalau rajin lah. Kalau ada bawa jadi carpenter kan. Oke. Sini kita start lift. Cara lift yang sebenar macam mana? Cara yang mau lift ini sebenar macam mana? Siapa boleh tunjuk? Dari tepi. Dari tepi mana? Sini tepi juga. Tepi kiri. Tepi kiri. Tepi kiri. Sini. Macam mana? Hah? Boleh demo kah? Oke, saya bagi tahu ha. Ada orang lift jack, especially dia sudah bila sudah tinggi sampai sini, berat. Dia akan lift jack begini. Betul kah tidak? Dagu akan pecah. Oke, dia akan lift jack. Sekarang ini masih ringan. Dia masih boleh action lah. Tenang bah. Kan begini pun boleh. Ini sebenarnya bila dia hentam. Oke? Dia akan hentam macam tu. So, cara sebenarnya ialah kita punya step mau jaga. Tengok ini. Tengok ini angle, tengok ini angle. Kali-kali setiap kali kita jack, bila dia sudah sampai certain level, kita jack dari tepi ini macam tahan ini pun tahan, safety. Oke, tekan. Luncok tuh tayar depan. Kalau tangkap jalan. Sudah masuk gear belum? Sudah. Iya, belakang ya. Taruh cok dulu. Menuju ke bawah tu nanti. Ya. Ini yang saya anggap dia rata lah. Nanti kita akan buat nanti angle-nya lagi lah, tepi ini. Turun sudah. Oke, turun. Kita akan angkat beban kereta sudah. Oke, sebab Bapak saya bilang angkat beban kereta, ini berat nih, nah. Kamu boleh try nih nanti. Oke, ini berat dia, kamu mau turun. Nah, tuh. Nampak? Dia bergerakkan. Oke. Alright. Dan jangan sekali-kali lepas macam ini, jaga sana Wendy. Tepi ya. Jaga. Jangan lepas dia begini. Pada menari dia. Itu yang saya cakap tadi itu. Bila dia terlepas, ini dia hantam balik-balik tuh. Ataupun satu kali cukup lah. Bebat ini berat, ini kereta berapa? 2 ton lah contoh. Ini hantam kamu 1,5 ton cukup lah. Nampak Tuhan sudah. Bang. Oh, arwahnya baik. Kadang-kadang kamu punya tangan kena licin. Ya. Oke. Mungkin ngam-ngam
Girlfriend panggil. Apa? Tapi ngam-ngam kamu sini. Apa? Oke. Kedah. Lepas terus. Pam. Oke. Itu yang Boleh dia demo punya kan? risk. Nah, itu demo injured saya tidak mau. Oke, dan bila dia sudah sampai bawah dia akan otomatis jatuh tuh. Oke. Demo dulu macam mana girlfriend panggil. Itu tidak boleh. Walaupun saya tolak pokok aja tu. Ya, pada bisa. Ya, pada. Op, durian. Leng-leng aja. Oke, kasih sedikit ya. Belakang sana jangan buka. Kira cek baru nih. Main nih. Ajukan gitu. Kapan?